Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas S1 TT07C yang berakutakan saya Lutfi Halwani, yang di sini tugas saya sebagai pelaporan dan finishing. Yang kedua adalah Gilang Hijar Fareja, tugasnya di bagian hardware. Yang ketiga adalah Cornelis Aji Nugroho, tugasnya di bagian software. Pada tugas bersama mikroprosesor kali ini, kami bertiga membuat sebuah proyek, yaitu Smart Home dan Smart Garden. Jadi Smart Home ini ialah sebuah sistem pengendali rumah yang memberikan kenyamanan kepada si pemilik rumah agar mengendalikan barang-barang elektronik yang ada di rumah menggunakan Android. Ada beberapa manfaat dari teknologi Smart Home ini. Yang pertama ialah kemudahan dalam melakukan pekerjaan. Jadi dengan Smart Home ini kita bisa contohnya itu mematikan lampu atau menyalakan lampu itu dengan Android, jadi lebih mudah, pekerjaan di rumah itu lebih mudah. Yang kedua itu ialah menjamin keamanan. Jadi dengan adanya Smart Home ini, keadaan rumah kita tidak perlu khawatir karena keadaan rumah itu bisa terjamin. Contohnya kita bisa mengakses CCTV rumah itu dengan smartphone kapanpun itu dan dimanapun itu. Yang ketiga adalah ramah lingkungan. Yang keempat ialah hemat energi. Jadi dengan adanya smart home ini, energi listrik contohnya itu jadi lebih hemat. Contohnya kayak misalnya kita bisa mengeset kapan itu waktu itu untuk nyala, kapan waktu itu lampu itu untuk mati. Yang selanjutnya manfaat dari Smart Garden. Jadi manfaatnya itu jadi sebagai kelembaban tanah. Untuk Smart Garden ini sistemnya itu pengontrolan pada penyiraman tanah atau kelembaban tanah. Jadi kita tidak usah menyiram tanaman lagi kalau misalnya tanaman itu kelembaban tanahnya kurang. Untuk alat yang digunakan untuk Smart Home ini, kami menggunakan Arduino Uno jenis Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya, dimana Atmega 328 ini memiliki 14 pin input atau output digital dan 6 pin input analog. Smart Garden tersendiri, kelompok kami menggunakan soil moisture tipe FC28. Sensor ini sangat ideal untuk memantau tingkat air pada tanaman perkarangan. Jadi kita tidak perlu menyiram tanaman lagi ketika kelembaban tanah itu sudah kering. Jadi otomatis tanaman itu tersiram oleh airnya karena adanya si alat soil moisture sensor FC28 ini. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan ke Gilang Hijar Fareja. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan proyek kami, yaitu prototype Smart Home dan Smart Garden. Pertama saya akan menjelaskan, pertama ini kita bikin Smart Home dengan rumah 2 lantai, ada 3 kamar dan ada lampu luar juga. Ini tampilan di luarnya. Ini ada kamar mandi yang kecil, kemudian ada dapurnya juga di sini. Ada akses menuju ke atas menggunakan tangga. Nah, dan ini kotak untuk mikrokontrolernya di sini. Kemudian di sini kita juga bikin Smart Garden menggunakan sensor kelembaban tanah. Oke, saya akan menjelaskan sedikit fitur-fiturnya. Di sini kami menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontrolernya. Karena pin-pin Arduino Uno ini sangat cocok untuk project yang kami buat. Kenapa kami tidak menggunakan Arduino Mega? Karena di Arduino Mega itu pin-pinnya itu sangat banyak, mubazir kalau kita pakai karena banyak pin yang akan terbuang sia-sia. Untuk Arduino Nano di sini ini pas
pin-pinnya untuk project yang kami buat. Di sini kita bisa lihat, saya buka. Nah, di sini untuk pin 1 dan 0 di pin DAC, di sini saya gunakan untuk komunikasi serial modul Bluetooth. Kemudian untuk pin digital nomor 2 sampai 9 ini untuk LED untuk lampu rumahnya. Jadi ada 8 lampu dari 2 sampai 9. Untuk 10-11-nya di sini saya menggunakan komunikasi serial untuk DF player mini. Jadi karena TXRX untuk 0 dan 1 sudah dipakai untuk modul Bluetooth, saya bikin baru pin 10 sama 11-nya itu untuk komunikasi serial DF player. Kemudian pin 12-nya itu digunakan untuk modul relay. Jadi di sini pin 13-nya itu tersisa, kurang 1. Kemudian untuk pin analognya di sini kami pakai untuk input dari sensor kelembaban tanah. Oke, kemudian di sini ada modul relay yang digunakan untuk menghubungkan ini pompa DC mini. Jadi pompa DC mini ini nanti masuk ke relay dulu, baru masuk ke pin Arduino. Kemudian di sini juga kami menggunakan speaker 8 ohm. Nah, untuk penjelasannya mungkin seperti itu untuk fitur-fiturnya. Kemudian saya akan langsung mendemonstrasikan saja menggunakan aplikasi yang namanya Bluetooth Voice. Oke, di sini sudah terbaca ya. Ada HC05 di sini. Oke. Nah, di sini sudah connect. Nah, di sini banyak-banyak perintah. Ketika saya bilang nyalakan lampu luar. Lampu luar telah menyala. Nah, maka lampu luar di sini akan menyala. Kemudian si DF player ini akan memberikan perintah suaranya untuk lampu luar telah menyala, seperti itu. Kemudian saya coba lagi nyalakan lampu dapur. Lampu dapur telah menyala. Oke, bekerja, lampu dapur sudah menyala. Kemudian saya akan nyalakan lampu kamar mandi. Lampu kamar mandi telah menyala. Nyalakan lampu kamar 1. Lampu kamar 1 telah menyala. Oke, kemudian yang belum nyala di atas, nyalakan lampu atas. Lampu atas telah menyala. Di sana itu lampu atasnya. Kemudian ini nyalakan lampu kamar 3. Lampu kamar 3 telah menyala. Lampu yang kamar di depan sini akan menyala. Kemudian yang satu lagi, nyalakan lampu kamar 2. Lampu kamar 2 telah menyala. Jadi di sini semua lampunya sudah berhasil kita nyalakan menggunakan perintah suara komunikasi serial modul Bluetooth. Matikan semua lampu. Semua lampu telah mati. Nah, di sini kami juga memberi perintah untuk bisa mematikan semua lampu dan menyalakannya juga. Nyalakan semua lampu. Semua lampu telah menyala. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau untuk yang smart garden di sini ketika kelembaban tanahnya kering atau sudah ditentukan kering itu di angka berapa, maka si dinamo ini akan menyala. Nah, karena di sini tanahnya sudah lembab ya, sudah saya kasih air. Kalau saya angkat di sini harusnya nyala karena kering. Nah, ini terdengar dia nyala. Kalau saya celupkan lagi ke yang lembab, nah, dia akan mati. Nah, dengan kata lain, kalau kelembaban tanahnya ini kering, si pompa DC ini akan mengeluarkan air. Nah, ketika airnya ini sudah cukup untuk melembabkan tanah dengan variabel yang sudah ditentukan, maka akan memberi perintah motor DC ini atau pompa mini DC ini akan mati. Seperti itu kurang lebihnya. Oke, terakhir bonus kami juga ada ini.
Tarik sis. Semongko. Oke, mungkin cukup sekian. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya Cornelius untuk codingnya atau pemrogramannya. Perkenalkan, saya Cornelius Haji Nugroho, dan pada video ini saya akan membahas program pada software Smart Home dan Smart Garden. Di sini kita memakai dua modul, yaitu modul Bluetooth dan modul DF Player. Pada modul Bluetooth, kita memasangkan pin RX-nya itu pada pin 0 dan pin TX-nya itu pada pin 1. Terus, pada modul DF Player-nya, kita memasangkan pin RX pada pin 10 dan pin TX-nya pada pin 11. Terus di sini ada variabel pompa yang bernilai 10 yang berasal dari bit ADC. Terus ada data sama dengan 0. Terus kita lanjutkan kepada void setup-nya. Di sini terdapat serial begin yang berfungsi untuk menampilkan data pada serial monitor. Terus 9600 ini merupakan alamat dari serial begin itu, monitornya. Terus terdapat pin mode dari 2 sampai 9 ini berfungsi sebagai pin untuk smart home-nya, dimana pin 2 sampai 9 ini bersifat output. Terus terdapat pin 12 ini sebagai pin relay yang akan terhubung pada smart garden. Terus ini ada my serial begin, ini untuk menampilkan data dari DF Player. Terus terdapat delay 10 milisecond dan setup volume sebesar 40. Terus kita lanjutkan pada void loop-nya. Di void loop ini terdapat dua program, yaitu program Smart Garden dan Smart Home. Pada Smart Garden terdapat sensor value untuk membaca sensor analog atau analog read ini yang dipasangkan pada pin A0, yaitu analog 0. Terus serial print sensor value ini berfungsi untuk menampilkan data dari sensor value-nya. Terus di sini kita menambahkan logika active low, di mana Smart Garden itu akan berfungsi jika mendapatkan masukan atau logika low, di mana pada sensor value-nya kurang dari 560, pin 12 akan bersifat high, dan pada saat sensor value-nya lebih dari 1015, pin 12-nya akan bersifat low dan akan memainkan fitur pada Smart Garden-nya. Terus di delay 100 milisecond. Selanjutnya terdapat program pada Smart Home-nya. Di sini terdapat serial variable untuk membaca modul Bluetooth-nya. Dan terus ini terdapat serial read dan serial print ini berfungsi untuk membaca dan menampilkan data yang berasal dari modul Bluetooth itu. Terus ini program untuk mematikan dan menyalakan lampu yang terpasang pada pin 2, di mana jika datanya itu terdapat masukan 2, itu pin 2 akan berlogika high dan memainkan MP3 play pada musik pertama atau sound yang pertama. Terus diberi delay 3 detik. Sementara itu, jika datanya diberi masukan 3, maka pin 2 ini akan berlogika low dan akan memainkan MP3 play sound 2 atau musik yang kedua. Terus juga diberi delay yang sama, yaitu 3 detik. Itu juga yang ada di bawahnya ini merupakan program untuk mematikan dan menyalakan lampu yang terpasang pada pin 3. Selain itu, juga terdapat program untuk menyalakan dan mematikan semua lampu. Di sini merupakan program untuk menyalakan dan mematikan semua lampunya, di mana jika datanya itu sama dengan E kecil, maka ini pin 2 sampai pin 9 ini akan berlogika high sehingga semua lampu itu akan menyala.
Terus ini diberi delay yang sama 3 detik. Sementara itu jika datanya ini bersifat E besar, maka pin 2 sampai pin 9 itu akan blocking yellow dan akan mematikan semua lampu. Terus juga ada program tambahan yang kami buat. Program ini untuk menyalakan dan mematikan lampu secara cepat secara bersamaan. Terus kita akan lanjutkan pada flowcard-nya. Di sini kita membuat sebagian flowcard dari program itu. Yang pertama terdapat sensor value dan data. Terus jika terdapat masukan terdeteksi dari sensor value, maka akan dicek. Jika sensor value-nya itu kurang dari 550, maka sistem siram otomatisnya itu akan mati. Dan jika sensor value-nya lebih dari 1015, maka sistem otomatisnya itu akan hidup. Setelah program di atas dijalankan, maka lanjutkan pada program yang kedua, yaitu pada input datanya. Jika datanya itu sama dengan 2, maka dia akan menyalakan lampu luar. Dan jika datanya sama dengan 3, dia akan mematikan lampu luar. Itu pula seterusnya, dan sampai semua program ini dijalankan dan akhirnya selesai. Terus kita akan, ini merupakan software yang digunakan pada Android-nya yang bernama Bluetooth Voice Arduino Uno Voice Controller. Di sini kita bisa menyetel apa yang akan kita omongkan jika ingin menghidupkan lampu yang kita inginkan. Misal kita ingin menghidupkan lampu ruang tamu, maka kita perlu cukup mengomongkan nyalakan lampu ruang tamu, dan di sini akan mengirimkan gate 4 atau data 4 dan akan menyalakan lampu ruang tamu. Terus jika kita bilang matikan lampu ruang tamu, maka ini gate 5 akan dikirim ke Arduino-nya, dan maka lampu itu akan mati atau dia akan mendapatkan lampu yellow. Ini juga ada untuk menyalakan semua lampu. Di sini jika kita bilang nyalakan semua lampu, maka ini gate 2 ini akan dikirimkan ke Arduino. Gate E kecil ini akan dikirimkan ke Arduino, dan saat kita matikan semua lampu, gate E besar ini akan dikirim ke Arduino. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, mohon dimaafkan dan terima kasih. Mungkin dicukupkan sekian presentasi tentang proyek kami, yaitu Smart Home dan Smart Garden. Apabila ada kata yang tidak mengenakan atau kata yang kurang dipahami, mohon dimaklum karena kami bertiga masih sedang tahap dalam pembelajaran. Dicukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.